Bidang Ukhuwah dan Dakwah Kiai Khalil Nafis mengecam keras tindakan dari manajemen Rumah Sakit Medistra di Jakarta yang menolak tenaga kerja kesehatannya untuk mengenakan jilbab. Dan ini kan terungkap setelah seorang dokter senior dari Universitas Indonesia, Dr. Diani Kartini menyampaikan surat protesnya ke manajemen RS Medistra, dan tidak hanya berhenti sampai di situ saja. Dr. Diani kemudian memutuskan untuk cabut, untuk hengkang dari Rumah Sakit Medistra. Ketika ditanya oleh wartawan, ini dengan gagah dia menyatakan bahwa rezeki itu ada dimanapun. Wah, luar biasa ya. Karena sebagai sebuah rumah sakit yang elit di Jakarta, tentu saja rumah sakit Medistra ini bayarannya cukup gede, begitu ya. Tapi ketika sampai masalah prinsip, ketika kelihatannya untuk Dokter Diani itu nggak ada tawar-menawar lagi ya. Dan eh, ini kemudian mengundang respon luar biasa di netizen, dan kemudian Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Ukhuwah dan Dakwah Kiai Khalil Nafis lewat cuitan di akun media sosialnya hari ini, dia mencuit dengan tegas dan keras. Rumah sakit yang masih fobia hijab begini baiknya tidak usah buka di Indonesia, karena kita sudah merdeka dan dijamin kebebasan untuk menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Tolong pihak berwenang agar kasus di rumah sakit itu diusut ya, agar tidak menjadi presiden buruk. Itu tegas Kiai Khalil Nafis. Kecaman yang sama itu disampaikan oleh anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PKS, Alifuddin. Dia juga meminta agar otoritas kesehatan ini di Indonesia untuk bertindak tegas menyelidiki kasus ini, karena kasus semacam ini tidak boleh dibiarkan. Kasus ini mencuat ke permukaan setelah surat protes dari Dr. Diani Kartini, spesialis bedah dan subspesialis onkologi. Dia juga seorang konsulen yang dia bekerja di rumah sakit tersebut di Medistra, menyatakan bahwa ada koleha dan juga keluarganya itu ketika dalam proses wawancara untuk menjadi karyawan di Rumah Sakit Medistra ditanya apakah dia bersedia untuk melepaskan jilbabnya, karena kedua orang ini kebetulan berjilbab. Sebab ini berkaitan dengan standar dari Rumah Sakit Medistra yang ini standarnya adalah standar internasional. Dan itulah yang dipersoalkan oleh Dr. Diani, karena dia juga mendapati sebuah realitas, ada perbedaan yang diterapkan oleh manajemen Rumah Sakit Medistra ini untuk perawat dan dokter umum itu tidak diperkenankan menggunakan jilbab. Jadi dia banyak menemukan beberapa perawat yang di sana yang mereka itu menanggalkan jilbabnya selama bekerja dan kemudian baru mengenakan lagi setelah tidak bekerja. Kebijakan tersebut tidak berlaku bagi Dokter Diani Kartini karena dia adalah seorang dokter subspesialis ya. Nah, tetapi kendati dia tidak menghadapi eh, perilaku diskriminatif, pelaku rasis tersebut, tapi tentu saja hatinya terusik ya melihat ada perbedaan yang terjadi di Rumah Sakit Medistra. Karena itu setelah dia tanggal 29 itu menulis surat protesnya yang ditujukan kepada manajemen Rumah Sakit Medistra, kemudian pada tanggal 31 atau 2 hari kemudian dia cabut dari Rumah Sakit Medistra. Saya kira ini merupakan sebuah kehilangan dari Rumah Sakit Medistra, karena bagaimanapun juga Dr. Diani Kartini adalah seorang dokter senior, dan dia juga ini posisinya kalau di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia nggak main-main. Dia ini adalah kepala kepala departemen bedah dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Selain itu, sejak kasus ini mencuat, memang muncul berbagai seruan, berbagai tagar di media sosial agar Rumah Sakit Medistra itu diboykot saja. Setelah heboh di media sosial, dan ini yang buat saya juga cukup mengejutkan, karena media-media online mainstream itu saya perhatikan tidak ada yang memuat beritanya ya. Hanya ini Republika, media yang tentu saja afiliasinya dengan umat Islam cukup kuat, itu yang memuat beritanya, dan saya juga sempat membacanya di portalnya TV One ya. Tetapi media-media online-nya lainnya itu tidak ada yang memuat berita ini. Ini menarik juga ini ya. Ini berbeda sekali kelakuan mereka ini dengan ketika heboh pada waktu anggota Paskibraka, pasukan pengibar bendera pusaka itu, pada waktu menjelang 17 Agustusan kemarin itu dilarang oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP untuk mengenakan jilbab pada saat pengukuhan dan kemudian pada saat mereka mengibarkan bendera pusaka pada peringatan 17 Agustus di IKN beberapa waktu yang lalu. Ini dua momen penting. Sementara kalau pada momen latihan dibiarkan saja, dan kemudian
setelah diprotes akhirnya itu dibatalkan oleh sekretariat Biro Sekretariat Presiden ya. Nah, sekarang ini media-media itu baru memuatnya itu setelah ada bantahan dari Rumah Sakit Medistra. Ini banyak yang bertanya kepada saya, ada apa ini kok ada perbedaan perlakuan media-media mainstream terhadap kasus yang sama gitu. Dan pada saat kasus Paskibraka itu mereka luar biasa hebohnya, sementara pada kasus Dokter Diani Kartini ini mereka diam saja begitu ya. Saya tidak tahu apa yang terjadi polisinya, apakah ini berkaitan dengan kepentingan bisnis dari media-media tersebut, atau sebenarnya diam-diam mereka juga mempunyai pandangan atau sikap yang sama. Dia. Ini baru setelah ada bantahan dari Rumah Sakit Medistra itu saya lihat banyak sekali media-media yang memberitakannya. Nah, apa bantahan dari Rumah Sakit Medistra itu? Nah, ini menurut Direktur Rumah Sakit Medistra, Dr. Agung Budi Satria, pihak manajemen kini sedang melakukan penanganan tentang dugaan kasus tersebut, ya, dan kemudian dia juga meminta maaf. Ini ada keterangan resminya, ini keterangan tertulisnya. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat isu diskriminasi yang dialami oleh salah satu kandidat tenaga kesehatan dalam proses rekrutmen. Hal tersebut kini tengah dalam penanganan manajemen. Rumah sakit Medistra inklusif dan terbuka bagi siapa saja yang mau bekerja sama untuk menghadirkan layanan kesehatan terbaik bagi masyarakat. Kedepan kami akan terus melakukan proses kontrol ketat terhadap proses rekrutmen ataupun komunikasi. Sehingga pesan yang kami sampaikan dapat dipahami dengan baik oleh semua pihak. Ini kalau saya baca secara detail, bukan permintaan maaf ya, ini sangat terkesan manajemen rumah sakit Medistra itu menyalahkan si pewawancara. Dalam hal ini tentu saja bagian sumber daya manusianya ya, HRD-nya dari rumah sakit itu. Dengan begitu kalau kita baca penjelasan dari Dr. Agung tadi ya itu bukan policy atau bukan kebijakan resmi dari Medistra. Ini menurut saya agak apa semacam ngeles saja ini ya rumah sakit Medistra. Hal yang sama itu juga disampaikan oleh Kementerian Kesehatan. Pelaksana tugas Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menegaskan bahwa kasus dugaan rumah sakit Medistra melarang dokter dan tenaga kesehatan pakai hijab itu masuk dalam ranah internal. Waduh, kalau dalam ranah internal artinya semua itu diserahkan sepenuhnya dong kepada Medistra. Hanya saja katanya Kemenkes mengimbau agar rumah sakit Medistra memperbaiki permasalahan ini secara internal. Terlebih lagi SPI atau unit internal yang bersifat independen dari pihak rumah sakit sudah ada. Ini sama saja ini antara manajemen rumah sakit Medistra dan juga Kementerian Kesehatan ini nggak ada sikap tegas ya karena padahal hal-hal semacam ini ya kan itu isu yang sangat sensitif di dalam masyarakat Indonesia yang majemuk seperti ini ya. Kenapa kalau ada diskriminasi terhadap umat non-Muslim itu ramenya luar biasa ya media sosial itu seperti larangan berhijab. Kita tentu masih ingat ya pada waktu ada kalau ini kasusnya berbeda pemaksaan berhijab sebelumnya ya yang terjadi di Sumatera Barat misalnya. Pada waktu itu media nasional luar biasa hebohnya ya. Tapi sebenarnya apa bedanya larangan berhijab dengan pemaksaan berhijab gitu? Walaupun yang terjadi di Padang itu kemudian dijelaskan bahwa tidak ada larangan. Tetapi tetap saja kasusnya waktu itu heboh heboh ya. Tapi kasus yang sekarang ini sama sekali tidak menarik perhatian dari media-media massa di nasional ya atau media mainstream. Yang ribut itu media sosial. Untung saja ya ada media sosial. Banyak yang penasaran sebenarnya milik siapa sih Rumah Sakit Medistra ini ya. Kalau saya membaca di web resminya memang tidak disebutkan siapa pemiliknya. Hanya saja disebutkan bahwa Rumah Sakit Medistra adalah ini rumah sakit swasta yang dipimpin oleh Dr. Handaya SPOG. Kemudian sebagai presiden direktur adalah Dr. Agung Budi Satria MM. Di dalam web resminya juga disebutkan bahwa Rumah Sakit Medistra itu mulai beroperasi pada tanggal 28 November 1991. Dan ini letaknya, mereka nyebutkan gitu, jantung kota Jakarta. Ya, ini memang di Jalan Gatot Subroto, langsung memang betul di tengah-tengah kota Jakarta. Dan kemudian Rumah Sakit Medistra itu dilengkapi dengan teknologi medis canggih yang memberikan fasilitas dan layanan terbaik oleh spesialis terkemuka. Nah, Rumah Sakit Medistra itu mengklaim bahwa mereka punya 40 klinik rawat jalan dengan rata-rata kehadiran 90.000 pasien setiap tahunnya. Ini luar biasa ya, setiap bulannya itu hampir 10.000 ya gitu. Dan Medistra katanya itu bangga memiliki dokter dan profesor senior yang terkenal secara internasional. Nah, 5 pusat keunggulan Medistra terletak pada kardiovaskular, penyakit pencernaan dan onkologi,
ortopedi dan ilmu saraf serta penyakit tropis dan menular. Dan ini didukung oleh staf yang terlatih dan penuh kasih sayang. Kami sangat berpengalaman dalam menangani pasien VVIP dan ekspatriat. Itu rupanya yang menjadi dasar gitu ya, standar karena banyak VVIP dan ekspatriat, maka mereka tidak mau, standarnya itu tidak mau kalau ada berjilbab. Kenapa ya? Apakah orang yang berjilbab itu dianggap kampungan begitu, tidak profesional? Padahal kan dokter Diani Kartini tadi juga berjilbab dan dia ini seorang spesialis ya, spesialis bedah dan itu subspesialis onkologi. Jadi ini jadi kehilangan besar karena dokter Diani Kartini itu kan kemudian mengundurkan diri dan tidak tertutup kemungkinan banyak juga nanti dokter-dokter ahli, dokter spesialis maupun subspesialis yang punya keahlian tidak mau bekerja di rumah sakit Medistra karena sikap rasis dari manajemennya. Saya juga agak aneh nih kalau kemudian Medistra itu bersikap rasis ya, karena ini kalau saya baca visinya, visi misinya, saya bacakan visinya saja ya. Ini menjadi rumah sakit rujukan nasional, regional, dan internasional yang mengutamakan mutu dan keselamatan pasien berdasarkan kejujuran, profesionalisme, dan menghargai orang lain. Poin yang terakhir soal menghargai orang lain itu respect the others itu saya kira nggak diterapkan oleh rumah sakit Medistra. Ya, kenapa saya sebutkan dia tidak menerapkan respect the other? Karena dia tidak menghormati karyawannya, tenaga kerja kesehatannya yang ingin menjalankan kewajiban agamanya, yakni mengenakan hijab. Ini sangat sayangkan sekali ya. Memang ada sejak kemarin saya ingatkan ada perbedaan sikap atau penyikapan dalam kasus jilbab di Rumah Sakit Medistra ini dibandingkan dengan apa yang terjadi di Paskibraka kemarin ya. Apalagi kalau kemudian dibandingkan dengan tuduhan kewajiban berhijab untuk siswa non-muslim di sebuah SMK di Padang, Sumatera Barat ini berbeda jauh. Tapi beginilah saya kira situasi di Indonesia. Kita ini, masyarakat muslim ini, yang mayoritas itu sangat sering sekali dituding itu melakukan diskriminasi dan itu selalu heboh kalau dari hal semacam itu. Tapi manakala terjadi diskriminasi terhadap umat Islam, bahkan ini tenaga-tenaga profesional ingin menjalankan profesinya dengan tetap tidak mengabaikan kewajiban dari agamanya, kemudian